Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Tetap semangat untuk belajar dari rumahnya ya. Untuk kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Tema kita hari ini yaitu tentang gerak lurus. Nah, menu belajar kita hari ini ada 3, nanti materi pertama, kedua, dan ketiga. Lalu nanti ada contoh soal, dan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya, anak-anak ya. Baik, materi pertama. Kita akan bahas tentang pengertian gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal atau merupakan sebuah perubahan kedudukan benda terhadap suatu titik acuan yang diam. Maksud dari titik acuan adalah titik awal benda tersebut berada atau titik tempat pengamat itu berada. Jadi dari titik awal terhadap titik terakhirnya. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada 3 jenis nih. Yang pertama yaitu gerak lurus, yang kedua adalah gerak melingkar, dan yang ketiga adalah gerak melengkung ataupun yang disebut dengan gerak parabola. Selanjutnya, gerak menurut lintasan benda. Yang pertama, ada gerak lurus. Gerakan yang lintasannya berbentuk garis lurus. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Lalu selanjutnya ada gerak melingkar, yaitu gerakan yang lintasannya melingkar, misalnya gerakan pada jarum jam. Jadi melingkar seperti bola ya. Lalu ada selanjutnya adalah gerakan parabola, yaitu gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran tidak penuh. Misalnya gerakan bola yang ditendang saat tendangan bebas atau membentuk sudut kemiringan tertentu atau ketika bolanya melengkung ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kali ini kita akan fokus tentang gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Artinya di sini sebuah benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau yang disebut dengan kecepatan konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Maksud percepatan tetap ialah percepatan selalu sama terhadap waktu. Karena adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear atau melainkan kuadratik. Maksudnya di sini, ketika bergerak itu ada penambahan kecepatan dan ada perlambatan kecepatan. Misalkan ketika kita menginjak pedal gas ataupun menarik gas ya, maka kendaraan atau benda yang kita tambah kecepatannya akan menjadi lebih cepat. Begitupun sebaliknya ya. Kita masuk ke materi kedua. Nah, yaitu tentang jarak dan perpindahan. Di sini gerak mengenal istilah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sementara itu, perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Nah, jika kita melihat gambar di sini, ada sudut segitiga yang terbentuk dari sudut A, B, dan C. Di mana posisi A ke B ke C disebut dengan jarak. Jadi jarak itu adalah posisi A, B, C. Lalu posisi dari A ke C disebut dengan perpindahan. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan ya antara apa itu jarak dan apa itu perpindahan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Artinya kecepatan itu ya seberapa cepat sih kita pindah gitu kan, atau berpindah tempat. Nah, besaran vektor pada kecepatan disebut dengan kelajuan. Di dalam ilmu fisika, IPA itu termasuknya fisika juga ya. Kelajuan dinyatakan dalam satuan meter per sekon ataupun meter sekon pangkat min 1. Nah, percepatan merupakan perubahan kecepatan pada suatu benda yang terjadi pada satuan waktu tertentu. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan acceleration ya, atau akselerasi. Nah, ini ada contoh gambarnya tentang apa itu kecepatan dan percepatan ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Nah, kita kan tadi sudah bahas tentang gerak lurusnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang gerak lurus beraturannya. Gerak lurus beraturan ini merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Nah, GLB ini ataupun gerak lurus beraturan ini dapat dirumuskan V sama dengan S per T, ataupun S sama dengan V kali T, atau T sama dengan S per V. Jika kecepatan, rumusnya yang digunakan adalah V sama dengan S per T. Jika yang ditanyakan jarak, maka rumusnya adalah V kali T. Jika ditanyakan waktu, maka rumusnya S per V. Di mana keterangannya di sini adalah V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S itu adalah jarak, satuannya meter. T itu adalah waktu, satuannya sekon. Setelah kita bahas tentang gerak lurus beraturan, kita membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini GLBB merupakan gerak lurus pada suatu objek atau benda dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Artinya kecepatannya itu tidak tetap atau tidak konstan. Bisa dari 20 ke 40 ke 60 lalu balik lagi ke 20 ya. Adanya kecepatan yang berubah disebabkan oleh adanya percepatan maupun perlambatan yang memiliki besaran tetap. Perpindahan dan jarak tempuh pada GLBB ini berbanding dengan pangkat 2 atau berbanding kuadrat pada waktu yang ditempuh oleh suatu objek atau benda. Nah, kalau tadi ada rumus tentang GLB, sekarang ada rumus tentang kecepatan dan percepatan ya. Di sini rumus kecepatan dan percepatan ini ada kecepatan rata-rata dan percepatan. Jika kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah V sama dengan delta S dibagi delta T. Atau S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi T1. Segitiga ini dibacanya delta ya. Lalu ada rumus percepatan, yaitu A sama dengan delta V per delta T, di mana V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Nah, di sini bisa kalian baca satuannya semuanya. Percepatan meter per sekon kuadrat, kecepatan meter per sekon, jarak awal dan akhir itu meter, waktu awal dan akhir itu sekon, kecepatan akhir dan awal itu meter per sekon. Ya, ini jangan sampai salah ketika kalian mengerjakan soal. Kita selanjutnya ke contoh soal. Leo bersepeda dari kota A pada pukul 9. Jika kecepatan bersepedanya 8 km per jam, ia diperkirakan akan sampai di tempat tujuan pada pukul 14. Namun, bila ia diharuskan sampai pada pukul 13, maka berapakah kecepatan bersepedanya? Nah, di sini yang kita ketahui dulu adalah kecepatannya 8 km per jam ya. Di sini V-nya. Lalu waktunya kita lihat ya. Pukul 14 dikurangi pukul 9, di mana waktu akhir dikurangi waktu awal sehingga waktunya adalah 5 jam ya. Jarak kedua tempat itu S sama dengan V kali T, artinya 8 dikali 5 jam ya. 8 km dikali 5 jam sehingga ketemu 40 km per jam. 40 km maaf ya, maksudnya 40 km. Lalu yang ditanyakan adalah waktu yang dikehendaki adalah pukul 11, harus sudah
Maaf, pukul 13 harus sudah sampai. Jadi pukul 13 ya, waktu akhir dikurangi waktu awal lagi ya. Pukul 13 dikurangi 9 sama dengan 4 jam. Dengan jarak tempuh 40 km. Maka rumusnya kecepatannya ya, V sama dengan S per T. Sama dengan 40 km dibagi 4 jam. Maka hasilnya adalah 10 km per jam. Ya, jadi dicari dulu satu persatu ya. Begitu cara mengerjakannya. Contoh soal selanjutnya adalah Hengki mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Hengki? Nah, di sini diketahui adalah waktunya 2 jam 30 menit ya. Atau bisa kita bulatkan jadi 2,5 jam. Kecepatannya adalah 48 km per jam. Yang ditanyakan adalah jaraknya, maka tinggal dikalikan saja ya. Yaitu 2,5 ya dikali 48 atau V kali T yaitu 48 km per jam dikali 2,5 jam. Maka hasilnya adalah 120 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Hengki adalah 120 km ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Ingat, lihat yang diketahui, lalu lihat apa yang ditanyakan di soalnya ya. Jangan sampai terbalik rumusnya. Nah, selanjutnya bagian terakhir kita akan latihan soal ya. Soal yang pertama, sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang dari dua kota yang jaraknya 1400 km? Ini yang ditanyakan adalah jaraknya nih. Soal nomor 1. Lalu soal nomor 2. Paulo menempuh jarak 1 km dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Jika Paulo hanya memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah, berapakah kecepatan Paulo berjalan kaki? Ingat, soal kedua yang ditanyakan adalah kecepatan. Soal yang ketiga, diketahui jarak kota A dan kota B adalah 60 km. Rangga berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 7.30 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pukul berapakah Rangga akan sampai di kota B? Yang ditanyakan adalah pukul, artinya waktu yang ditanyakan ya di soal yang ketiga. Lalu soal yang keempat, Bima mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dari pukul 7 sampai pukul 9. Berapakah kecepatan rata-rata pergerakan mobil Bima? Yang ditanyakan di sini adalah kecepatannya ya. Jadi seperti itu, dilihat apa yang diketahui lalu dikerjakan apa yang ditanyakan oleh masing-masing soal. Baik, cukup sekian pembelajaran IPA kali ini, hari ini ya, tentang temanya gerak lurus. Apabila ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian penjelasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.